Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1087 tampaknya benar-benar akan menjadi chapter yang sangat gila. Ya, setelah penantian panjang selama hiatus kemarin, akhirnya Redon telah memberikan bocoran lengkap mengenai isi pada manga One Piece chapter 1087 yang akan rilis resmi pada tanggal 17 Juli mendatang. Lalu kejutan apa yang telah disiapkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1087 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1087. Masih sama seperti pada bocoran sebelumnya, One Piece chapter 1087 kali ini mendapatkan judul Samsak Kapal Perang. Nah, judul chapter kali ini berkaitan dengan flashback Monkey D. Garp dan Aokiji Kuzan ketika pertama kalinya Kuzan menjadi murid dari Monkey D. Garp. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama yang memperlihatkan podcast DS yang sedang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memasak air yang akan digunakan untuk mandi Kapabara. Lalu kemudian masuk pada inti cerita. Di awal chapter memperlihatkan keadaan di sekitar markas Angkatan Laut Jiwan. Nah, di sini Brand New menunjukkan kepada Jango dan Full Body dua reruntuhan kapal perang raksasa. Brand New menjelaskan bahwa dulunya kapal perang tersebut digunakan sebagai sebuah samsak. Jelas mendengar hal tersebut membuat Jango dan Full Body sangat terkejut. Mereka pun kemudian menanyakan siapa orang yang menggunakan kapal perang tersebut sebagai sebuah samsak. Brand New kemudian mengatakan bahwa veteran Angkatan Laut Monkey D. Garp dan mantan Admiral Aokiji Kuzan menggunakan kapal perang tersebut untuk melatih tinju mereka. Selain itu, Brand New juga menjelaskan bahwa dulunya mereka tidak menggunakan kekuatan haki ataupun kekuatan khusus saat mereka meninju kapal perang tersebut. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Beehive setelah sebelumnya Monkey D. Garp berhasil menghajar Aokiji Kuzan dengan pukulan haki yang membuat Kuzan sampai terhempas masuk ke dalam tanah. Nah, di momen ini semua anggota kelompok bajak laut Kurohige pun mulai menyerang Monkey D. Garp, termasuk anggota inti mereka. Dengan kekuatannya yang benar-benar gila, Monkey D. Garp berhasil melempar Sanjuan Wolf ke laut. Bahkan hal ini pun membuat kroco-kroco anggota bajak laut Kurohige panik dan mencoba menolong Sanjuan Wolf karena dia akan mati tenggelam. Di sisi lain, Vasco Suit juga ikut menyerang Monkey D. Garp dengan menggunakan teknik tungku api. Namun serangannya tersebut berhasil diblok oleh Garp dengan menggunakan tubuh-tubuh dari kru bajak laut Kurohige yang telah diajar oleh Garp dan dijadikan sebuah perisai hingga kemudian tubuh mereka pun terbakar. Tak tinggal diam, Garp pun kemudian membalas serangan Vasco Suit dengan melempar tubuh-tubuh anggota bajak laut Kurohige yang telah terbakar, sehingga hal ini pun menyebabkan sebagian bangunan di Pulau Beehive ikut terbakar. Ya, teknik ini diberi nama Pirate Fireball. Setelah itu, panel pun memperlihatkan kapal milik organisasi SWORD yang telah berhasil membawa para tahanan untuk melarikan diri. Tepat di momen ini, salah satu anggota SWORD memerintahkan untuk segera melarikan diri. Namun, Koby dan Grass tidak peduli dengan perintah tersebut. Mereka ingin membantu Monkey D. Garp untuk mengalahkan kelompok bajak laut Kurohige. Grass pun kemudian bertanya kepada Garp, apakah aku masa depan angkatan laut juga? Namun Garp tidak menggubris pertanyaan dari Grass tersebut. Ya, hal ini karena Garp sedang fokus dan melihat Kuzan yang mulai bangkit kembali setelah menerima serangan Blue Hole di chapter 1081 kemarin. Nah, di saat yang bersamaan, Garp pun kemudian segera memerintahkan Koby dan Grass untuk segera pergi. Dan dengan sangat percaya diri, Monkey D. Garp kemudian mengatakan bahwa dia akan membereskan kelompok bajak laut Kurohige seorang diri. Di sisi lain, Koby yang melihat ada seorang wanita yang diserang oleh kelompok bajak laut Kurohige kemudian mencoba untuk membantunya. Namun rupanya itu hanyalah sebuah jebakan untuk menipu Koby. Ya, benar saja, dengan kekuatan buah iblisnya, Shiryu tiba-tiba muncul dan mencoba menusuk Koby dari belakang. Garp yang menyadari hal ini pun langsung memblok serangan Shiryu tersebut
dengan mengorbankan tubuhnya. Tetapi bukannya langsung tumbang, Garp pun langsung mengangkat tubuh Shiryu dan langsung membantingnya ke tanah. Jelas hal ini pun langsung membuat Shiryu terluka, namun Shiryu justru tertawa karena rencananya tersebut telah berhasil. Merasa menjadi beban, Koby pun meminta maaf kepada Garp atas apa yang telah terjadi. Garp pun kemudian mengatakan kepada Koby bahwa tujuan Shiryu sebenarnya adalah menyerang dirinya sejak awal. Tepat di momen ini, anggota bajak laut Kurohige yang mengetahui bahwa Garp mulai melemah, mereka pun langsung menyerang Garp secara membabi buta. Di sisi lain, salah satu anggota bajak laut Kurohige mengatakan bahwa nilai bounty dari Monkey D. Garp adalah 3 mahkota atau senilai 3 miliar berry, sehingga membuat mereka pun semakin bersemangat untuk menghabisi Monkey D. Garp. Lalu setelah itu kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang memperlihatkan awal mula Aoki Zikuzan bertemu dengan Monkey D. Garp, namun sayangnya belum diketahui pasti kapan timeline ini terjadi. Tetapi yang jelas, ketika itu Aoki Zikuzan benar-benar sangat mengagumi Monkey D. Garp. Bahkan Kuzan meminta kepada Garp untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Tetapi Garp menolaknya dan meminta kepada Kuzan untuk pergi dan meminta instruktur angkatan laut yang melatih dirinya. Namun Kuzan yang keras kepala menolak perintah Garp tersebut dan mencoba meniru porsi latihan yang dilakukan oleh Monkey D. Garp dengan memukul kapal perang sebagai sebuah samsak. Seiring berjalannya waktu, pukulan Kuzan pun terdengar sama keras seperti pukulan dari Monkey D. Garp. Sehingga hal inilah yang membuat Garp semakin dekat dengan Kuzan. Bahkan Garp pun tak segan menceritakan keluarganya kepada Kuzan. Ya, Garp mengatakan bahwa anaknya adalah seorang revolusioner dan cucunya justru ingin menjadi seorang bajak laut. Lalu kemudian setelah itu flashback pun berakhir dan kita pun diperlihatkan kembali pertarungan yang terjadi di Pulau Beehive. Nah, Aoki Zikuzan yang telah bangkit kembali langsung menyerang Monkey D. Garp dengan teknik Ice Glove. Tepat di momen ini kita diperlihatkan adegan yang sangat epik di mana Kuzan dan Garp saling memukul di bagian wajah dengan menggunakan pukulan haki mereka. Nah, saking kuatnya pukulan mereka, tampak terlihat jelas sebuah ledakan yang sangat dahsyat dari efek haki tersebut. Sehingga membuat mereka berdua pun sama-sama terjatuh. Tetapi akibat luka yang diberikan oleh Shiryu sebelumnya, Monkey D. Garp terlihat terkapar tidak berdaya dengan luka yang cukup parah. Belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Kuzan, namun yang jelas melihat hal ini, Avalo Pizarro membawa 2 buah senjata besar yang dia ciptakan dari pulau dengan kekuatan buah iblisnya untuk menghancurkan kapal milik Monkey D. Garp. Nah, di akhir chapter kita pun diperlihatkan sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp bersimbah darah sambil mengatakan kepada Koby, "Koby, jangan panik, keadilan akan selalu ditegakkan." Well, apakah ini akan menjadi akhir dari Monkey D. Garp? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.